Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullah. Ya, ini masih menjadi pikiran buat kami mungkin ya para dokter. Bagaimana kalau kita menerima fee jasa medis sebagai dokter yang dibayar dari asuransi konvensional yang diikuti oleh pasien? Saya kira singkat saja pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau itu berarti kan jasa biasa. Berarti misalnya saya nih ditangani oleh Dokter Bambang. Ya, Nah, kemudian alat pembayarannya pakai asuransi. Karena asuransinya mengcover, maka misalnya total biaya berobat saya 10 juta. Maka 10 juta itu ditransfer dari perusahaan ke rumah sakit, gitu kan ya maksudnya? iya, dan itu Begitu. konvensional itu pertanyaannya tadi. Oh, ya. Berarti juga bagaimana bolehkah menerima pasien yang berasuransi konven gitu ya? Iya, sama ya. Iya. Ini memang pelik ya bagi kami juga nih. Mungkin ya, antara kita stop, tetapi masyarakat, kalau kita stop, maka otomatis selain aspek bisnis mungkin bagi dunia rumah sakit akan terkena imbas, atau mungkin juga beberapa pasien yang berkemampuan finansial terbatas juga akan tidak terpenuhi kebutuhannya nih, mungkin itu. Nah, itu kalau kita buka, ini juga memang akan berarti akan membolehkan sekian pasien bebas mendorong mereka untuk tanpa ada rasa ini untuk berasuransi konven gitu, bebas. Nah, itu memang dilema di fikih ya, dilema di kami di fikih antara membolehkan dan tidak membolehkan nih. Tapi coba kita masukkan ke dalam rumus semi darurat tadi, mungkin ada jalan keluarnya kan. Semi darurat itu kan kita melihatnya per pasien aja dan kita anggap beres aja sebagai pelayan. Jadi judul kedua ini tentang treatment nih. Bagi mereka para pasien yang tidak ada pilihan lain, ikut asuransi konven atau diwajibkan oleh perusahaannya, maka boleh dari sisi mereka. Nah, dari sisi kitanya, jika itu dianggap sebagai semi darurat, ya berarti nggak apa-apa, nggak ada masalah. Idealnya kalau kita melihat ideal, kalau kita perusahaan swasta, klinik kita kelola, ya kita hanya menerima pasien yang berasuransi syariah. Nah, kalau pilihan ideal itu jadi pilihan, kira-kira dalam praktek gimana, Dok ya, Dokter Bambang? Mungkin syariah dan BPJS tadi ya. Jadi misalnya rekomendasinya ya sudahlah, untuk mungkin kalau yang pemerintah boleh jadi agak susah nih. Tapi kalau yang mengelola sendiri, pribadi, klinik misalnya, hanya menerima pasien yang berasuransi syariah. Nah, kalau seperti itu gimana tuh imbasnya? Ada imbas yang signifikan nggak ya? Atau masalahnya sekarang kan hampir semua warga negara kita kan menggunakan BPJS dan BPJS kan belum syariah. Jadi kalau tadi mau ditambahkan mungkin BPJS asuransi syariah dan BPJS negara gitu. Kalau swasta yang konvensional mungkin bisa saja dibatasi seperti itu. Namun maaf tadi kan maksud saya yang asuransi konven non BPJS. Kalau BPJS kan clear ya. Ya, kalau BPJS kan tadi clear ya. Nah, kalau yang asuransi konven misalnya klinik kita, asuransi konven saya kira masih mungkin untuk dibatasi. Masih paling ya protes masyarakat. Saya pengen periksa kok nggak boleh gitu. Oh gitu. Tapi memang faktanya di beberapa rumah sakit juga atau klinik juga memang kan kalau dia tidak kerjasama dengan asuransi X yang konven misalnya kan juga tidak bisa. Jadi memang asuransi itu tetap ada batasan di mana dia kerjasama kan. Jadi sebenarnya hal yang wajar juga. Iya.
memungkinkan. Betul. Hanya saja maaf kembali ke pertanyaan. Kalau tadi itu mirip dengan pertanyaan yang terdahulu. Bagaimana kalau kita tahu pasien kita itu misalnya kerjanya seorang rentenir, apakah kita boleh menerima jasanya? Dalam ukuran yang lebih besar lagi barangkali bagaimana dengan gaji kita dari negara, yang negara itu mengelola dana yang campur baur, kan begitu kan? Ya, Kita sebagai betul, alhamdulillah. Sebagai pekerja, mungkin fatwanya ada baiknya nanti usul aja. Ada baiknya fatwa itu dibedakan antara fatwa untuk pelayan kesehatan dan fatwa untuk masyarakat sebagai peserta. Nah, tadi untuk peserta betul. tadi sudah. Betul. Terima kasih. Kalau bertransaksi kita pakai poin kali ya. Poin pertama ini kita bertransaksi dengan pasien dengan sumber alat bayar, sumber pembayaran yang tidak halal. Sejenis ini ya berarti pasien kerja di pabrik rokok, pasien kerja di bank konven. Kalau ini secara spesifik, kalau menurut saya sih boleh. Saya pernah menulis judul ini juga di koran 2 pekan lalu. Jadi bertransaksi dengan sumber pembayaran. Alasannya sih 3. Alasan 3. Yang pertama adalah umumul balwa. Umumul balwa itu tidak bisa dihindarkan hari ini. Tidak bisa dihindarkan. Jadi pasien kerja di pabrik rokok datang ke kita. Kan sumber gajinya ya seperti itu. Karyawan lembaga keuangan konven bayar ke kita sebagai dokter, kan sumber pembayarannya juga ya tidak halal atau yang lainnya yang sejenis. Nah, jadi umum balwa sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Yang kedua, kalau kita melihat case by case beberapa transaksi yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah lah gitu. Beliau pernah bertransaksi dengan seorang Yahudi, transaksi tidak tunai dan menjadikan baju besinya sebagai kolateral, sebagai jaminan. Bertransaksi dengan orang Yahudi dipastikan sumber pembayarannya juga tidak murni halal karena di benak mereka tidak ada parameter, tidak ada screening halal haram. Nah, tapi kan itu terjadi. Nah, itu alasan kedua. Nah, alasan yang ketiga sehingga yang jadi concern adalah selama jasa yang diperjualbelikan itu halal, maka itu yang jadi concern. Pada saat transaksi di dunia medis itu yang ditransaksikan adalah layanan konsultasi medis, obat-obatan dan lainnya, dan itu kan halal. Kan yang dipermasalahkan ini kan sumber pembayaran, di mana sumber pembayaran itu titik keharamannya bukan haram lizatihi, haram fisiknya. Jadi kita ini haram dibagi 2 nih. Ada haram fisiknya kayak alkohol, apalagi ya, khamar, anjing, yang memang fisiknya. Ada haramnya bukan karena fisiknya, tetapi karena perolehannya, yaitu uang. Jadi rupiahnya sebenarnya dia netral. Rupiahnya netral, tetapi cara dia mendapatkannya. Jadi berdasarkan 3 alasan tadi, kalau kita bawa ke judul besar tentang sumber pembayaran, menurut saya nggak apa-apa bagi kita sebagai pelayan tadi. Jadi kalau Dr. Bambang membedakan, menurut saya kesimpulannya sebagai pelayan, bertransaksi sebagai dokter, menjual layanan jasa medis, konsultasi, dan lainnya, dengan sumber pembayaran dari hasil bekerja pasien yang tidak halal itu diperkenankan bagi kita. Nah, tapi ada quote and quote nih, ada tanda kutip nih. Kesimpulan ini kebolehan bagi kita sebagai dokter untuk bertransaksi dengan pasien dengan sumber pembayaran yang tidak halal tidak berarti membenarkan tempat usaha pasien. Itu catatannya. Demikian, Dok. Iya, catatan terakhir itu penting sekali. Ya, jadi transaksinya kita yang dibenarkan transaksi kita ya sebagai orang yang seperti Nabi bertransaksi dengan orang Yahudi juga terjadi kan.